kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Salam NKRI teman-teman semuanya. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan meralat kata-katanya yang ingin membangun 40 kota selevel Jakarta. Salah ucap katanya. Maksudnya bukan membangun atau membuat kota yang baru, melainkan mengembangkan kota-kota yang sudah ada di Indonesia. Omonganmu tak sebanding dengan kemampuanmu. Imin, ente gak akan sanggup, gak akan mampu. Anies Baswedan saja yang sudah pernah menjabat gubernur DKI, dia tidak mampu merawat atau mengembangkan Jakarta, apalagi meningkatkan levelnya menjadi lebih tinggi. Jalan-jalan yang bagus dilubangin di mana-mana, sepanjang jalan dikasih lubang, dibuat sumur resapan, rusak deh tuh jalan. Pohon-pohon di Monas ditebangi, twing, 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 twing. Nah, habis pohon-pohonnya. Kemudian, sungai-sungai tidak dirawat dengan baik, kotor dan kumuh. Dan masih banyak lagi yang lain. Semua visi misi kita ini kan butuh diuji. Kayak 40 kota. Ini harus diuji. Apa benar kita punya uang 500 triliun kalau dibuat satu kota lebih lamban dibanding 40 kota dibagi rata. Sehingga menuju sama dengan Jakarta. Sehingga 5 tahun sudah ya menuju Jakarta. Tapi misalnya 400 triliun dibagi 40 misalnya. Berarti satu kota dapat berapa? 10 triliun. 10 triliun. 10 triliun. 10 triliun gede sekali kemajuannya. Berarti penegasan yang 40 kota itu? Enggak, misalnya ini perbandingan. Berarti meluruskan dengan pernyataan itu? Bukan meluruskan, hanya salah ucap aja, salah diksi aja. Kota yang sudah ada. Jadi gini, anggaran 400 triliun misalnya, kalau dibagi di kota-kota Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, kasih 5 triliunan aja, itu kecepatannya menuju. Sehingga 5 tahun ada kemajuan. Nah, rata-rata kota kita anggap indikator kemajuan utama Jakarta, minimal menuju Jakarta. Gitu loh. Berarti bukan membangun kota baru. Oh, bukan. Salah, Pak. Salah. Kota yang sudah ada di itu tadi, nama kotanya bahkan kita udah sebut di visi misi itu. Dikembangkan menuju semaju Jakarta. Imin sudah pandai menata kata-kata soal pembangunan kota. Semakin banyak dia menjanjikan, semakin banyak pula yang harus diklarifikasikan. Yang dijanjikan seringkali tidak sesuai dengan kemampuan dan kenyataan. Ditambah lagi dengan ketidakkonsistenan, seperti angin yang nggak punya KTP, bergerak kemana saja tak tentu arah. Nah, ini juga walaupun satu koalisi, tapi tidak satu visi misi. Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin tak setuju dengan yang disampaikan oleh PKS soal penolakan pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke IKN. Caimin mengatakan PKB akan tetap mendukung Ibu Kota Republik Indonesia pindah ke IKN. Pernyataan itu disampaikan Caimin seusai menghadiri rapat koordinasi penegakan hukum terpadu Bawaslu Republik Indonesia Senin 27 November. Caimin menegaskan PKB yakin bahwa Undang-Undang IKN harus dilaksanakan. Ia tidak sependapat dengan PKS yang menginginkan penolakan pemindahan ibu kota jika Anies Caimin menang Pilpres 2024. Sementara itu terkait penolakan PKS, Caimin menilai hal itu wajar dan merupakan otoritas partai politik. Sebelumnya PKS berharap capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak melanjutkan pemindahan ibu kota. Gus minta tanggapan Gus soal kemarin PKS ini kan menyebut kalau PKS menang kan ibu kota tetap di Jakarta, Gus. Ya itu otoritas partai masing-masing.
Mari kita beri kesempatan semua berpikir, tapi intinya dinamika biasa. Tapi PKB punya komitmen yang sama, Gus. PKB sampai hari ini masih ya yakin bahwa undang-undang IKN itu harus dilaksanakan. Oke, makasih. Satu koalisi saja tidak kompak. Bagaimana mau membangun negara ini? Bagaimana mau menjadikan Indonesia sebagai negara maju? PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Ini kalau bisa saya luruskan, ini menyangkut cara kerja subsidi. Cara kerja subsidi ini harus benar-benar satu, tepat data, tepat sasaran. Oh, jadi nggak gratis? Ya, saya lanjutkan dulu. Oh ya, siap. Jadi orang-orang yang mendapatkan subsidi BBM itu selama ini sama rata. Atau orang-orang yang mendapat subsidi program Keluarga Harapan, PKH, itu sama rata. Sementara subsidi untuk mobilitas seseorang agar bisa mengakses pekerjaan, mengakses penghasilan, itu biasanya dalam bentuk BBM dan transportasi umum. Oke. Nah, kadang-kadang transportasi umum itu bisa diakses, tapi bahkan kadang-kadang dinikmati oleh orang yang berpenghasilan baik. Nah, motor salah satunya adalah manusia-manusia unggul Indonesia yang fight itu mampunya diakses motor untuk bisa secara produktif. Nah, itu sebetulnya bahasa gampangnya bagaimana mensubsidi BBM tepat sasaran. Nanti bentuknya tentu nanti akan kita diskusikan, kita belum sempat diskusi, tapi kira-kira subsidi tepat sasaran. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Lah, belum dibahas, belum didiskusikan, kok sudah dikeluarkan, sudah dijanji-janjikan. Gedabrus. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!